Ikhwatu iman, kembali lagi pada pembahasan nahwiyah. Sekarang kita akan masuk pada materi fa'il nampak di fi'il mudhari. Karena yang namanya fa'il itu di fi'il mudhari, cara mencarinya pertama cari yang nempel, adakah atau tidak. Kalau ada yang nempel berarti itu fa'ilnya, kalau tidak ada kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua itu adakah isim yang berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Nah, berarti itu namanya fa'il nampak. Nah, kalau yang nempel tidak ada, yang nampak juga tidak ada, berarti fa'ilnya itu adalah bersembunyi. Nah, berarti fa'il itu ada fa'il nempel, fa'il nampak, fa'il bersembunyi di fi'il mudhari. Sama seperti di fi'il madhi. Nah, lalu kita sekarang akan masuk pada contoh fa'il yang nampak di fi'il mudhari tersebut. Contohnya, yajlisul ustadzu. Nah, yajlisul ustadzu. Yajlisu itulah fi'lun mudhari'un. Nah, setiap fi'il mudhari itu harus ada fa'ilnya. Berarti pertama, cari yang nempel. Apakah yang nempel di fi'il mudhari'nya ada enggak sih? Ternyata tidak ada yang nempelnya di kalimat yajlisu itu. Nah, berarti cari cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah cari isim yang berharokat dhammah atau dhammah tanwin ke depannya. Di depan ada kalimat al-ustadzu. Apakah dia isim? Nah, ternyata al-ustadzu dia itu adalah isim. Kenapa? Karena diawali dengan alif lam. Lalu, apakah dia berharokat dhammah atau dhammah tanwin di akhirnya? Nah, ternyata harokat itu adalah dhammah. Berarti al-ustadzu itu adalah fa'ilun. Yajlisu fi'lun mudhari'un, al-ustadzu fa'ilun. Yajlisul ustadzu. Seorang ustadz laki-laki sedang atau akan duduk. Karena arti dari fi'il mudhari itu adalah sedang atau akan. Oleh karena itu, yajlisul ustadzu itu diartikan seorang ustadz laki-laki sedang atau akan duduk. Sekarang kita berikan contoh untuk perempuannya. Tajlisul ustadzatu. Nah, tajlisul ustadzatu. Tajlisu itu adalah fi'lun mudhari'un. Apakah dia fi'lun mudhari'un? Setiap fi'il mudhari itu harus ada fa'ilnya. Cara yang pertama, cari yang nempel. Adakah yang nempel di fi'il mudhari tersebut? Apakah ada yang nempel di kalimat tajlisu? Nah, ternyata tidak ada yang nempel di kalimat tajlisu. Maka untuk mencari fa'ilnya itu kita masukkan cara yang kedua. Cara yang kedua itu apakah di depannya ada isim yang berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Nah, di kalimat al-ustadzatu itu adalah isim. Nah, apa isim? Karena diawali dengan alif lam. Lalu apakah harokat akhirnya dhammah atau dhammah tanwin? Nah, ternyata harokat ini itu adalah dhammah. Nah, berarti al-ustadzatu itu adalah fa'ilun. Tajlisul ustadzatu, tajlisu fi'lun mudhari'un, al-ustadzatu itu adalah fa'ilun. Tajlisul ustadzatu artinya seorang ustadz perempuan sedang atau akan duduk. Nah, sekarang kita kalau si fa'ilnya itu berharokat tanwin, kita buang saja alif lamnya, lalu kita jadikan tanwin di fa'ilnya. Contohnya, yajlisu ustadzun. Yajlisu ustadzun. Yajlisu fi'lun mudhari'un. Fa'ilnya pertama cari yang nempel. Tidak ada yang nempel di kalimat yajlisu. Nah, berarti kita masuk kepada cara yang kedua. Apakah di depannya itu adalah ada isim yang berharokat dhammah atau dhammah tanwin? Ustadzun, ternyata dia ditanwin. Apakah tanwinnya dhammah? Ya, tanwinnya dhammah. Berarti ustadzun itu adalah fa'ilun. Yajlisu ustadzun.
Yajlisu fi'lun mudhari'un, ustadzun fa'ilun. Yajlisu ustadzun, seorang ustadz laki-laki sedang atau akan duduk. Untuk perempuannya, tajlisu ustadzatun. Tajlisu ustadzatun. Tajlisunya fi'lun mudhari'un. Setiap fi'il mudhari harus ada fa'ilnya. Pertama, cari yang nempel. Yang nempelnya ada nggak di kalimat tajlisu? Di kalimat tajlisu tidak ada yang nempelnya. Oleh karena itu, masuk pada cara yang kedua. Apakah ada isim harakat domah atau domah tanwinnya? Nah, ternyata ustadzatun itu adalah harokatnya tanwin, dan juga tanwin itu tanwin domah. Maka ustadzatun itu jadi fa'ilun. Tajlisu fi'lun mudhari'un, ustadzatun itu adalah fa'ilun. Tajlisu ustadzatun artinya seorang ustadz perempuan sedang atau akan duduk.